Auxiliary mode. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita hari ini pelajaran ekonomi ya. Jadi sebelum mengawali pembelajaran kita hari ini, absen simpan dulu sama nggak? Sudah selesai. Sudah dikirimkan ke Bu Siska? Sudah? Sebelum mengawali pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Selanjutnya seperti biasa ya, sebelum pembelajaran kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan berdiri ya. Berdiri di samping. Silakan berdiri. Berdiri di samping. Oke. Indonesia tanah airku, tanahku raya. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupmu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan kembali duduk. Oke. Selamat siang semuanya. Masih semangat? Masih semangat sedikit ya. Oke, hari ini materi kita ya tentang income dan spending ya. Tentang income spending. Sebelum masuk ke sini ya. Sebelum masuk ke sini Bapak mau tanya dulu. Tugas minggu kemarin siapa yang belum ya? 1, 2, Isam belum. Isam belum. Jadi gini ya. Untuk tugas Bapak mau tanya dulu kendalanya apa? Lupa. Cici kendalanya? Lupa. Kerja. Aku sempat bikin video cuman kehapus di HP ibu. Sempat bikin cuman kehapus. Iya. Oke. Aku mau di-download lagi aku hasilnya kalau biar lagi jauh dari orang tua lagi. Harusnya tuh bukan di-download videonya itu tapi bikin video baru. Kayak gitu harusnya. Malu. Nah, itu poinnya. Jadi apa ya? Untuk pembelajaran ekonomi kita akan bahas untuk wirausaha ya. Salah satu cara kalian bisa sukses itu kalian nggak boleh malu. Iya. Kalau kalian malu, kalian nggak bakal bisa jadi orang sukses.
Kalian nggak bisa mikir, kan kita udah sepakat kemarin ya. Siapa yang di kelas ini mau jadi orang kaya? Semua sepakat kan? Semua sepakat mau jadi orang kaya. Kalau kalian ingin jadi orang kaya, salah satu poinnya adalah kan jangan malu. Iya, gak usah malu. Iya, harus pede, harus apa ya? Harus semangat dalam apa? Dalam bekerja, dalam apa? Mencari sesuatu yang memang itu memang untuk hal yang positif seperti itu. Nah, terus yang kedua, yang Bapak garis bawahi ya. Jika kalian ini, kalian kan lupa ya, itu kerja. Kalau kerja, rata-rata yang sini juga kerja kan? Nanda kerja kan? Kerja ya? Saya semua kerja nih. Poinnya adalah, itu tentang habit sebenarnya. Tahu habit ya? Habit itu, apa habit? Kebiasaan. Iya, habit itu kebiasaan. Ada good habit, ada bad habit. Nah, yang terjadi itu sebenarnya bukan lupa. Ya Sam ya? Yang terjadi bukan lupa, tetapi ditunda. Ini ingat nih, habis pulang masih ingat kan? Nanti aja ngerjainnya, nunggu di rumah. Nah, itu yang bikin poin utama. Nah, menunda itu kategori masuk ke bad habit. Kebiasaan yang buruk ya. Itu kebiasaan buruk. Mungkin kalian mikirnya apa ya, kayak hal yang sederhana ya. Nggak apa-apa nih, mungkin lupa, sederhana. Kemungkinan pemikirannya gitu sederhana. Tapi itu ya, tingkah laku kalian yang sering menunda itu mempengaruhi nanti tingkat kesuksesan kalian. Kalian bisa baca nih, buku kita banyak di atas ya. Ada buku di atas, misalnya contoh buku di atas itu Atomic Habit. Atau kalian buka nih perpustakaan digital kita. Ada itu namanya judul bukunya Atomic Habit. Atomic Habit itu karangan James Clear ya. Bahwa kebiasaan atau hal-hal kecil, misalnya hal kecil yang kalian lakukan setiap hari itu akan kalian lakukan selama 1 tahun penuh, itu bisa mempengaruhi kehidupan kalian. Entah itu bisa menjadi langkah kalian untuk menjadi orang sukses, atau itu bahkan menjadi kegagalan kalian. Seperti tadi bangun tidur kan hal kecil ya. Kalian udah biasa bangun tidur jam 7 nih, ibaratnya jam 7 atau ada yang bangun tidur jam kesiangan, atau misalnya ada yang bagus kalau misalnya bangunnya pagi atau subuh, itu berarti masuk kategori bad habit, good habit. Cuma kalau yang bangun tidurnya lambat, itu berarti kategorinya bad habit. Paham ya? Jadi kalau kalian tiap hari, mungkin sekarang kalian berpikir bangun pagi itu berpengaruhnya, nggak bakal bisa kaya nih dari bangun pagi. Pola pikir kita kayak gitu ya. Padahal dengan bangun pagi itu satu langkah kalian untuk menjadi orang sukses. Ini baru bangun pagi. Kenapa? Setiap langkah yang kalian lakukan, setiap kebiasaan yang kalian lakukan dengan good habit itu akan mempengaruhi. Dari tadi bangun pagi subuh, walaupun kalian bisa beraktivitas, ya cuma bangun nih jam 4 bangun, kalian tidak beraktivitas, kalian cuma duduk. Itu ada yang namanya untuk penenangan otak, relaksasi. Makanya orang-orang yang kaya, mereka setelah bangun tidur mereka nggak langsung kerja. Mereka langsung kerja, mereka mau jam subuh nih. Kalau yang orang muslim mungkin sholat subuh ya, yang non muslim yang nggak sholat, mereka yang gue kirim ya kan lu pada masuk lagi sih suara jadi tidak masuk kerja mereka. Itu anak kami yang seperti itu kan ada langkah-langkah, jadi ada rencana yang lebih baik di otak, ada ide-ide bagus yang muncul. Apa perbedaannya antara kebutuhan, keinginan dalam pengeluaran sehari-hari? Kalau kebutuhan itu tuh kayak beli, kayak konsumsi. Konsumsi, oke. Mikrofonnya mana? iya mati ini nah pada mau juga masuk aja. Coba tuh. Nah mati juga nah Sekalian. Nah. Apa tuh?
beli maksudnya apa? Pemasukan apa pengeluaran? Pendapatan apa pengeluaran? Pendapatan. Beli apa tadi? Beli itu maksudnya pendapatan apa pengeluaran? Hah? Oh iya, maksudnya pengeluaran. Nanti kita jelaskan ya. Ini sudah dicatat semua ya? Foto bisa, oke, foto nggak apa. Catat ya. Masalah nanti ini perlunya diskusi nanti kalian. Sudah ya? Oke, lanjut. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Peserta didik memahami konsep dan macam-macam income. Nah, ini tadi bahasa income ya. Income itu pendapatan dan spending itu pengeluaran serta kaitannya dengan kebutuhan dan keinginan. Terus yang kedua, peserta didik mampu membuat catatan sederhana tentang pendapatan dan pengeluaran. Yang ketiga, peserta didik merefleksikan kebiasaan pengeluaran keuangannya sendiri, apakah itu cenderung boros ataupun hemat. Jadi udah masuk ya? Hah? Boros, oke. Terus lanjut. Peserta didik mampu menarik pelajaran tentang bagaimana mengelola income dan spending yang mempengaruhi masa depan finansial. Kalian sederhana ya, income spending ya. Ingat tadi apa? Income apa? Apa? Pendapatan. Spending? Ekonomi itu simpel itu sebenarnya. Kalian cuma harus paham tentang apa itu masuk, apa itu keluar. Income itu masuk atau pendapatan ya. Spending itu keluar atau pengeluaran. Paham? Kalau kalian paham tentang itu, Bapak yakin kalian jadi orang kaya. Misalnya kalau kalian baik, paham? Oke. Nanti kita belajar ini. Sampai sini dulu nih dari tujuan kalian ini. Ada nggak yang menurut kalian membuat kalian bingung? Misalnya mau dari pengelolaan keuangan atau apa? Ada nggak yang bingung menurut kalian? Gak ada? Gak ada ya? Oke, lanjut apa akan jelaskan. Nah, ini income ya. Income itu apa? Income pendapatan. Income itu pendapatan. Jadi income itu dia terbagi ya. Jadi income itu terbagi menjadi 3. Silakan jawab ya kalian. Income itu terbagi menjadi 3. Pertama itu ada yang namanya active income ya. Active income. Terus ada namanya passive income. Ada namanya portfolio income. Ada 3 ya. Active income, passive income, sama portfolio income. Jadi 3. Pemasukan atau pendapatan itu terbagi menjadi 3. Dia nggak cuma terbagi menjadi 3: active income, passive income, dan portfolio income. Bapak tanya lagi nih, kalian tahu nggak apa itu active income? Active income apa? Masukan yang kita kerja kayak kita punya usaha, kita harus ada di situ. Kita punya usaha, kita ada di situ. Oh iya. Nah, itu active income ya. Jadi active income itu seperti yang dibilang Jenny tadi. Active income itu kita dapat penghasilan kalau kita ada di situ. Kalau kita nggak ada, kita nggak dapat duit. Paham ya? Paham ya sama ya? Kalau Isam nih kerja nih, Isam kerja baru dapat duit, itu berarti active income kan? Kalau Isam nggak kerja, Isam nggak dapat duit nih. Nah itu active income. Paham ya? Bahwa saya mau tanya, contohnya apa? Yang termasuk kategorinya active income. Kategorinya, contoh yang kalau kalian ada atau kalian kerja kalian dapat duit, kalian nggak kerja kalian nggak dapat duit, apa pekerjaan? Contohnya panen sawit misalnya. ya, dari pemanen sawit. Oke, apa lagi? Pemanen sawit. Tani. Hah? Tani. Petani atau buruh tani? Buruh tani. Oke, apa lagi? Tukang. Oke, apa lagi? Guru. Oke.
Guru kalau dia nggak ada dapat duit ya. Nah, apa lagi? Jual sayur. Pedagang. Oke. Pelayan. Jual sayur, ha? Pelayan. Pelayan. Masih apa lagi? Titik apa titik? Apa titik? Nelayan apa pelayan? Nelayan dan Ya, pelayan. nelayan sama. Apa titik? Iya ya. Yang kalau yang itu hadir, itu dapat duit. Kalau nggak hadir, itu nggak dapat duit apa? Apa? Ayo. Pekerjaan apa itu? Tadi guru ya. Nah, guru. DPR. DPR sama yang nggak turun nggak hadir, itu uang haram nih makannya. Ya kan? Dia harus turun nih. Apa lagi? Ayo. Dokter ya. Apa? Profesi apa ya? Dokter kalau dia nggak turun proses nggak dapat duit ya. Nah, apa lagi? Security. Banyak tuh yang ini. Hansip. Nah, apa lagi? Polisi. Nah, pokoknya semua ya, semua usaha, semua kegiatan, semua pekerjaan yang kalian kerjakan, kalian turun nih, baru kalian bagi itu masuk nanti income. Paham ya? Paham. Benar itu, paham. Jadi dia harus income ya. Income semua kegiatan kalian. Yang kalau kalian datang, kalian dapat duit, kalian datang, kalian dapat itu maksudnya income. Dan harus ingat ya, orang-orang kaya itu nggak bisa juga sama di sini. Kalian berpenghasilan nih dengan aktif income kalian dari orang kaya. Percaya? Semua orang kaya itu dia nggak punya cuma satu masih income, dia nggak cuma aktif income. Misalnya, kalian bekerja sebagai polisi atau kalian bekerja sebagai guru ya. Guru nggak bakal bisa kaya. Karena apa? Karena dia benar-benar aktif income. Kalau dia nggak ada, dia nggak dapat duit. Kalau dia nggak hadir, dia nggak ngajar, dia nggak dapat duit. Itu makanya kalau jadi aktif income ini nggak bakal bisa kaya. Paham ya? Jadi kalau kalian ingin kaya, kalian memang harus startnya dari aktif income. Kalian nggak bisa langsung macet ke sini, nggak bisa. Kalian harus dari aktif income dulu. Nanti benar. Kalian harus mulai dulu bekerja dulu. Di aktif income sini. Tapi ini ingat ya, ini kekurangan dia nggak bisa. Kalian nggak bakal bisa jadi orang kaya di sini. Kenapa kalian lihat? Ya, misalnya ada orang yang punya usaha nih, dia jualan, misalnya jualan martabak di pasar ya. Dia cuma jualan martabak, dia nggak bakal bisa kaya. Walaupun itu dia usaha, tapi dia bukan seorang pengusaha. Karena yang kerja cuma satu, dia yang layani, dia yang bikin, dia yang jualkan. Ini nggak bakal bisa kaya. Atau tadi guru nih, guru profesi PNS ya. Profesi PNS nggak bakal bisa jadi orang kaya kalau dia cuma berharap dari gaji PNS-nya. Tapi kalian, kalau kalian ingin masuk ke masjid, kalian ada aktif income. Kenapa? Karena aktif income itu salah satu langkah kalian untuk mendapatkan modal. Paham kan? Kan itu udah jelaskan nih kemarin. Yang masalah siapa kemarin yang di TikTok yang namanya kecil itu? Yang kecil itu siapa? Bukan itu yang satunya yang perintis pengwaris itu. Yang kita bahas kemarin. Iya, itu ya itu. Dia kategorinya di aktif income. Dia udah lama masih income. Paham ya? Kalau kalian ingin kaya, kalian harus mulai dulu dari aktif income. Kalian terjun dulu nih, kalian kerja dulu cari modalnya. Baru kalian masuk ke passive income. Gimana caranya aktif income ini bisa jalan? Poin pertama ini seperti ini, kalian sekolah, kalian dapat ijazah. Dengan ijazah kalian akan lebih mudah mendapatkan Pekerjaan. Lebih mudah mendapatkan namanya aktif income. Langkahnya memang seperti itu, memang ada aktif income dulu. Orang tanpa aktif income langsung ke passive income, resiko kegagalan itu sangat besar. Paham ya? Masih boleh kan? Ada pertanyaan tentang passive income? Ada? Ada pertanyaan? Cici ada pertanyaan tentang aktif income? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Paham ya? Apa tadi aktif income tadi? Apa aktif income? Ayo, apa sama aktif income? Hah? Bukan. Apa aktif income tadi? Pekerjaan. Hah? Pekerjaan yang mendapatkan penghasilan. Tepat.
masih lagi. Kalau kalian datang, kalian dapat duit nih. Kalau kalian nggak datang, kalian nggak dapat duit nih. Paham ya? Apa tadi Pak? Tinggal datang, Dapat duit. nggak datang, Nggak ada duit. simpel ya? Itu aktif income. Ini ya Sam. Isam nih kerja nih, ikut bapaknya nih. Kalau Isam naik kita turun, dapat duit nggak Sam? Dikasih ya, paling nggak soal jajan ya. Kalau turun, dikasih duit. Nah itu aktif income. Sama Cici ya. Cici kan jadi pelayan ya. Nah, Cici kalau nggak turun dia dapat nggak dikasih. Cuma kalau Cicinya turun dapat duit. Gitu. Jadi sama ya? Sama. Berarti kategori kalian di sini rata-rata stafnya masih di aktif income. Itu kenapa kalian belum kaya? Paham ya? Karena kalian masih di sini. Kalau kerja nih, kalau si siapa nih, Jana nih, Jana ikut bapaknya nih, membrodol sawit atau ini ya. Kalau Jana nggak turun, betul nggak Jana? Nggak dapat, nggak dikasih, nggak ada jatahnya, karena nggak ikut kerja. Itu aktif income gitu. Ingat ya, semua pekerjaan itu sama. Sebelum aku bilang ya, kalian mau jadi apapun, itu bisa membuat kalian jadi kaya raya. Jangan berpikir orang jualan podcast di pasar itu nggak bisa kaya. Aku udah jelaskan di kelas 9 kan, di kelas 10 coba jelaskan. Semua penghasilan itu baik yang apa ya, baik dia kerjanya kantoran ataupun kerjanya di lapangan itu bisa jadi orang kaya. Nanti kita pasti jelas. Oke, lanjut. Sekarang masuk pasif income. Nah, pasif income apa? Ayo. Jadi tahu pasif income? Apa aja? Hasilnya? Jadi kita punya usaha, kalau kita nggak ada tapi kita tetap ada pemasukan. Oke. Kita nggak ada nih, tapi kita dapat duit. Kalian berangkat dapat duit. Iya. Kalian tidur pun dapat duit. Enak nggak? Nah. Tidur aja dapat duit. Nah itu pasif income. Ini di sini dia contohnya. Kalian Saya tidur. punya sawit di perusahaan. Hah? Saya punya sawit di perusahaan. Kita kan nggak kerja tapi buat Jadi Plasma bos maksudnya. apa itu? Plasma. Sama. Iya, maksudnya plasma. Iya, plasma. Nah, itu salah satunya. Pasif income tuh. Kita nggak kerja, kita dapat duit, itu masuk pasif income. Apa tadi pasif income tadi? Berangkat nggak berangkat? Iya, berangkat dapat duit. Atau bahasa lebih simpelnya, kita tidur pun kita dapat duit. Itu pasif income. Ya. Apa sih pasif income Sam? Pasif income apa Sam? Nah, kalau Biar kan hadir dapat duit. Nah, ya kita ada dapat duit. Itu pasif income. Sekarang mau makanya nih, tadi soalnya apa? Plasma kan? Apa lagi? Yang kalian walaupun kalian tidur kalian dapat duit apa lagi? Selain itu, apa? Ayo, apa pekerjaannya? Invest. Invest, oke apa lagi? Yang bahasanya lebih simpel lah, kerjaan dasar itu apa? Punya toko. Punya toko, ini bukan karyawan toko ya? Kita Bos. punya tokonya, bos tokonya. Dia tidur di belakang kan? Ya kan? Karyawan ini kayak gini, dia ada pada bosnya. Apa lagi Sam? Ya Sam, apa Sam? Yang dia, iya bos sawit. Nah bos sawit, yang kerja siapa? Yang kerja. Iya, pemanen kan? Pemanen, yang pemuat, yang ngantarnya, yang dapat duit siapa? Bosnya yang dapat duit. Apa lagi? Siapa lagi? Apa? Hah? Penjual buku? Ah, bukan penjualnya kan? Jualnya ya? Juragan bukunya. Yang jualnya karyawannya ya? Juragannya dapat duit. Nah, itu kategori pasif income. pembeli sawit. Bisa Pembeli. juga Pak. Bosnya tapi ya? Oke, bosnya. Ya, bosnya bukan yang nyupirnya ya. Oke. Bosnya, nah itu kategorinya di pasif income. Seperti Bapak bilang tadi, orang yang punya pasif income dia harus punya Mobil. modal, aduh. Dia harus punya modal. Punya mobil nggak punya duit aja. Dia harus punya modal. Kalau dia punya modal, dia akan bisa dapat pasif income. Dari mana modalnya? Dari aktif income. Hah? Dari Dari usaha sini. tuh. Iya. Dari aktif income, kalian kerja, kalian tabung, kalian kumpulkan, uangnya baru kalian larikan ke pasif income. Sistemnya seperti itu, sistem ekonomi itu harus seperti itu, dia harus mengutang, harus seperti ini, harus mengutang. Kalau kalian ingin kaya, bisa kalian dapat aktif income ya. Walaupun nih, seperti Bapak bilang kemarin, kalian aktif income kalian ya, kalian sehari nih dapatnya 2 juta, bisa nggak? 2 juta sehari. Bisa kan? Tapi kategori aktif income, kalian nggak arahkan dia ke pasif income. Ke
Bapak jamin kami nggak bakal bisa kaya. Kenapa? Karena kalau kalian mengaku di aktif income kalian pensiun dan nggak punya apa-apa, habis. Atau kalian di spending kalian lebih tinggi, nanti kita jelaskan ya. Spending kalian lebih tinggi, di pengeluaran kalian lebih tinggi dibandingkan pemasukan, itu akan habis. Kemarin kita bahas kelas 10 atau kelas 11 ya bahas kemarin ya. Yang tentang kerja keras kelas 10? Iya. Iya. Iya kerja keras kelas 10 yang mana ya? Nah itu kalian kerja keras itu untuk dapatin modal atau kategori di aktif income. Arahkan ke sini. Ini yang mau bilang kemarin dulu kan bapak bilang bapak dulu kerja ya, bapak dulu kerja dari bawah merintis dari kecil, dari usaha dari kuli ya, dari kuli buka rental PS, buka servis, buka ini segala macam sampai sekarang kan itu kategori bapak untuk melangkah ke aktif income. Paham ya? Caranya seperti itu dengan cara apa? Modalnya ditabung. Penghasilan dari aktif income ini ditabung buat ke pasif income. Jangan dihabiskan. Paham? Hah? Asal jadi bos. Iya, saya jadi bos. Kan kita sudah sepakat ya. Di sini semuanya ingin jadi Bos. bos, ingin jadi orang kaya. Jangan ingin jadi orang kaya. Nah, mau kan? Ada nggak sih yang kamu jadi orang kaya? Randa kamu jadi orang kaya. Nah, Pengen banyak kamu jadi orang kaya. Mau kan? Mau. Kalau mau, Anda masuk ke sini dulu aktif income, simpan dananya, jadikan modal. Nah, ini ke sini. Jangan Jadi itu. modal. Gak usah banyak-banyak, namanya modal kan sesuai ya. Dapat uang, misalnya kita gampang nih. Oh beli tanah atau taman sawit nih. Nanti dia berkembang. Mungkin awalnya masih di aktif income, lama-lama kita kan bisa gaji orang. Kalau jadi pasif income. Paham ya? Kalau sekarang lanjut nih, nah ada portfolio income. Apa portfolio? Ada yang tahu nih? Jadi tahu? Tahu? Jadi tahu lagi apa aja portfolio income kan? Punya tanah atau beli tanah. Lupa nih. Portfolio income itu kalian kaya tanpa kalian sadari. Hebat ya? Oh ini yang apa ya? Nah, jadi kan? Nah itu portfolio income nih. Rata-rata kalau jadi ini ya di pasif income ini orang-orang kaya dan kaya raya. Itu kategori pasif income. Oh berarti itu anak orang kaya. Ya, kalau portfolio income ini kategorinya sudah orang-orang konglomerat kaya raya dan konglomerat itu dia pasti punya di sini portfolio income. Dia kaya tanpa dia sadari. Contohnya apa? Ya. Anak orang kaya. Bukan orang kaya. Ada orang kaya dia tahu dia kaya dari orang-orangnya. Apa? Apa contohnya kalian kaya tanpa kalian sadari? Jual beli. Aja boleh pak. Tabu. Apa? Ya udah asal. Apa tahu? Ayo. Kalau jual beli dia kategori masih aktif ini kan Sam. Apa? Kaya tanpa kalian sadari. Ayo. Kalau isi kan tadi apa nih? Kalian kerja nih, kalian datang ada duit nih. Kalian datang ada duit dia udah aktif income. Pasif income. Kerja dapat duit. Portfolio income itu kalian kaya tanpa kalian sadari. Apa contohnya? Salah satu ya contohnya ya. Boleh bilang tadi rumah yang kalian tinggalin. Kalau punya rumah nih, kalian tinggalin. Kemarin bangun rumah misalnya saya dapat 10 juta nih, ya kan? 10 tahun ke depan kira-kira rumah kalian 80 apa naik? Kira-kira lakunya berapa? Apakah tetap 80 atau malah naik? Harga rumah naik. Naik kan? Itu kan tanpa kalian sadari rumah kalian tambah naik. Itu kategori portfolio. Soal harga dan lainnya itu masuk kategori di portfolio. Rumah itu kan tinggalin ya, kalian nggak berpikiran rumah ini bakalan apa ya, bakalan naik yang kalian nggak pikirkan. Kalian nggak bakal sadar bahwa nanti pas kalian jual dia harganya nggak di 80 juta, harga malah naik mungkin di 100 atau 200 atau 300. Nah itu harganya. Itu kategori di portfolio ya, paham ya? Apa tadi aktif income tadi? Kerja udah Kerja, dapat duit, nggak kerja? Pasti income apa? Atau tidur pun dapat duit ya. Kalau nggak kerja juga dapat duit pasti income nih. Ada yang nggak mau dapat income? Mau nggak?
hal ini modal. Nah, terus aja sih kalau portfolio income. Kayak tanpa disadari. Iya, kalian kayak tanpa kalian sadari. Jangan sampai portfolio. Makanya rata-rata orang kaya itu dia mainnya nggak cuma di pasif income. Dia tuh punya portfolio, dia punya surat-surat berharga, dia punya rumah tuh gak cuma satu, banyak rumah. Walaupun dia tinggalin, itu dia salah satunya. Dia punya tanah banyak nih, walaupun tanahnya nggak lurus, cuma sekarang berbahaya ya, negara yang orang lurus ya. Nah, Iya, itu kategori di portfolio itu. Tapi sini pertanyaan nggak salah. Paham ya? Ada yang mau tanya nggak ya tentang income itu bisa memasukkan income? Ada yang mau tanya ya? Ada yang mau tanya tentang income? Kalian? Paham? Paham ya? Kalau paham lanjut. Oh, udah batuk ya. Spending. Spending. Apa spending? Spending. Nah, iya, spending itu pengeluaran. Nah, mana ya? Oh. Spending. Tadi itu sudah paham ya? Kalau spending ini dia terbagi menjadi dua. Oh, tahu. Apa spending itu? Kebutuhan dan keinginan. Hah? Spending itu bagi dua apa? Cuma apa aja spendingnya? Pengeluaran. Ayo pikirkan. Tadi kan kalau income-nya udah jelaskan. Nah, spending-nya apa? Kalian tahu spending? Ayo, spending apa ayo? Ada tahu nggak? Jadi pengeluaran ada dua nih baginya. Ada dua. Apa? Satu pakai tahu nih. Satu konsumtif. Nah, satu konsumtif. Satunya apa? Ada yang tahu satunya? Yang tahu? Wah, nggak tahu lupa juga nih. Produktif. Ada namanya konsumtif, ada namanya produktif. Dua spending. Kalau tadi income ada berapa? 3. Apa? Aktif income, pasif income, ya portfolio income. Jadi kalau income itu ada 3, cara kalian mendapatkan duit itu ada 3. Sedangkan cara kalian mengeluarkan duit itu cuma ada 2. Satu konsumtif, satu produktif. Di konsumtif ini pengeluaran kalian sehari-hari yang akan uang kalian keluarkan itu tidak menghasilkan. Itu masuknya pengeluaran konsumtif. Apa yang konsumtif tadi? Pengeluaran yang tidak bisa menghasilkan. Misalnya kalian beli makan habis kan? Wawan bisa menghasilkan? Enggak. Habis kan? Ya. Kalian beli baju untuk dipakai, kira-kira menghasilkan? Tidak. Kalian pakai ya? Nanti rusak, habis ya? Habis. Apa lagi katanya? Pengeluaran yang konsumtif apa? Tadi makan, beli baju, apa lagi? Beli motor, beli mobil. Oke, apa lagi? Ya ini kategorinya bukan buat usaha ya. Iya, pemborosan. Nah, apa lagi? Apa lagi? Tahu nggak kenapa? Beli barang yang nggak digunakan. Beli barang yang nggak digunakan. Yang digunakan pun tetap konsumtif. Paham ya? Segala pengeluaran yang kalian habiskan itu habis gitu loh. Maksudnya dia habis, dia nggak menghasilkan duit. Itu kategorinya dia konsumtif. Paham ya? Terus kalau yang produktif,
Pengeluaran yang maksimal pintar, saya udah tahu dia. Kalau dia tidak menghasilkan ini konsumtif nih. Kalau dia pengeluaran yang menghasilkan itu maksudnya ini produktif. Apa contohnya? Apa contohnya? Beli tanah, Beli tanah, apa ini? Beli rumah, apa ini? mobil, motor, banyak, showroom. Jual beli ya, jual beli mobil motor ya untuk dijual kembali. Nah itu kategori yang produktif. Apalagi Bikin kos-kosan. bikin kos-kosan. Nah sekarang bikin kosan, kalau bikin kos-kosan itu berarti dapat income kan? Kategori masih di mana? Income masih di mana? Masuk di passive income. Kenapa masuk passive income? Kayak kedua dapat duit ya kan? Itu kos-kosan salah satunya. Paham ya? Terus tadi kalau jual beli motor mobil itu maksudnya income masih income? Masih income. Kenapa? Iya, karena dia punya karyawan, karena dia jual. Cuma kalau dia nggak punya karyawan, maksudnya paham ya? Terus yang untuk pengeluaran produktif, paham tadi? Apa dari pengeluaran yang produktif tadi? Ya, pengeluaran yang akan nantinya akan menghasilkan atau pengeluaran yang nantinya akan dapat income lagi. Itu maksudnya di produktif. Kalau kalian pengeluaran kalian itu habis, misalnya dari sini, Cici beli baju untuk dipakai, harganya 1 juta mahal ya. Bodohin biar ya sih ya. Nah, beli baju mahal dipakai, itu kira-kira 1 tahun kemudian harganya akan turun. Turun kenapa? Karena udah dipakai, iya kan dipakai, ya kan? Pokoknya sesuatu pengeluaran yang jenisnya konsumtif itu habis. Kalau yang jenisnya produktif itu akan menghasilkan lagi. Nah di sini cara yang kalian lakukan tadi. Kalau kalian ingin kaya, ini harus kalian kurang. Ini harus kalian gampang ya? Gampang ya? Kalau ngomongnya gampang ya? Susah. Tapi bukan susah sebenarnya. Cuma tadi tujuan mimpi kalian mungkin belum sampai ke sana. Kalau mimpi kalian sudah sampai targetnya ke sana, kalian pasti bisa masuk ke situ. Contoh nih, Bapak sering ambil pengalaman Pak ya, Bapak udah sering nih dulu, tapi seorang nggak punya ya. Gimana caranya Bapak bisa masuk seperti sekarang? Langkahnya seperti ini, konsumsi Bapak itu kecil banget. Bapak bisa menghasilkan dalam 1 bulan masih dari itu dapat duit misalnya biaya sekolah ya. Bapak itu cuma rental PS dulu, rental PS itu hasilnya sebulan itu 900.000. Kalau tanpa 900.000, pengeluaran Bapak berapa? 1 bulan itu paling maksimal itu cuma 100, itu paling maksimal ya. Bahkan itu sisanya itu ditabung. Kalau itu bikin usaha lagi. Ayo, separuh itu berapa ya? Penghasilan 900.000. Ya, penghasilan 1 bulan 900.000. Pengeluaran maksimal 100.000. Berapa persen itu? Kalau separuh 50%, berarti kalau misalnya 50% berapa pengeluaran? 450. Jadi cuma 100.000 paling maksimal banget karena di bawah itu. Itu terus berlanjut ya sampai Bapak bikin usaha yang baru nih. Penghasilan Bapak sudah misalnya di atas per bulannya sudah sampai di 30-50 juta nih waktu dulu ya. Waktu dulu 50 juta. Pengeluaran Bapak sampai itu sama ditekan. Kalau di hari itu Bapak sampai itu tidak sampai target, kami makan cuma 1 bungkus mie berdua. Enak ya? Emang kayak gitu caranya. Gimana caranya? Mimpi kalian itu harus besarkan dulu. Mimpi kalian itu semana besarnya. Misalnya mau dapat jadi orang kaya itu benar-benar mau jadi orang kaya atau cuma ngomongnya mau jadi orang kaya? Nah, kan ada 2 ya. Ada orang cuma ngomong ingin jadi kaya. Ada satu yang melakukan tindakan memang untuk jadi orang kaya. Itu 2 hal yang berbeda. Kalau kalian ingin jadi orang kaya, spending kalian harus lebih kecil. Harus ditekan semaksimal mungkin. Untuk ya konsumtif. Paham ya? Di sini Bapak tanya nih, tadi kita ada bahas di apa ya, di tujuan pembelajaran. Di sini. Pengolah keuangan sendiri apa cenderung boros? Bapak tanya nih, kalian di sini nih, ini kan rata-rata kerja kan?
Ini Baca ya, bisa baca kan? Nah, Bapak tanya, kalian cenderung boros sampai hemat? Boros. Hemat? Hah? hemat dikit. Hemat dikit, boros banyak. Kata gue di situ, karena apa? Kalau kalian sekarang berpikir, kok aku nggak bisa kaya, padahal usia aku udah 20 nih. Kok kalian nggak sama seperti bapak umur 20 nih? Alasannya itu poinnya, karena kalian Boros. kalian nggak hemat. Sedangkan orang-orang yang mau jadi pengusaha atau perintis itu ya, perintis itu pasti ditekan, keinginannya pasti ditekan. Dia sepatu bagus ya, jangan ada sepatu di bapak tuh. Orang mungkin berpikir seperti ini ya, berpikir bahwa makanan itu kebutuhan Sehari-hari. kebutuhan pokok ya, benar kan? Nah, kalian berpikir makanan itu kebutuhan pokok, benar kan? Terus kalian beli ikan bakar, beli bakso, beli apa, ya kan? Sebenarnya kalau di orang pengusaha, yang pengusaha perintis ini, kebutuhan pokok itu bukan tentang makanannya, tetapi itu bisa dimakan atau tidak. Contoh nih, tadi jualan di pasar, jual bakso ya, jual bakso, terus ada di rumah ada nasi putih tanpa lauk. Orang pengusaha kalau dia memang targetnya belum sampai, dia makan nasi putih. Apakah kalian mati makan nasi putih tanpa lauk? Enggak. Kalian difungsikannya apa? Sesuai tubuh kita cuma perlu makan, nggak perlu makan enak. Ya kan? Keseringan yang salah pikir orang, keseringan salah orang itu ya, karena dia tahu makanan ini kebutuhan pokok, ya kan? Jadi kalau beli bakso itu menurut kalian karena makanan ya, oh ini kebutuhan pokok ini. Kalian beli lauk bakar semua itu kebutuhan pokok, padahal salah. Tubuh kita tuh kalian akan tetap hidup nih, walaupun makanan kalian gak enak, benar gak? Hah? Ya kan? Seperti itu. Apakah kalian mati? Jawabannya enggak. Tubuh kita cuma perlu makanan, perlu nutrisi, cuma enggak perlu makanan enak. Enggak perlu. Seperti itu cara kalian itu mewariskan. Kalau kalian cenderung boros, itu berarti kalian cenderung, kalian cewek ya, karena cewek ya. Cewek itu pasti cenderungnya cari makanan enak ya. Nah, sebelah. Apalagi itu biasanya mie ayam, sopol, bingsu, kalian makanannya bingsu ini. Makanya kalau kalian belinya makanan mahal, akhirnya poinnya ke situ. Kalian akan cenderung boros karena kalian berpikiran di mindset kalian, di pola pikir kalian, kalian berpikir bahwa makanan itu kebutuhan pokok. Sebenarnya kebutuhan pokok itu bukan makanan enak, tapi cuma makan. Kalian belum ada beras, ada ikan kering, makan itu kalian tetap hidup. Bapak yakin? Gak bakal ada orang yang mati 1 tahun cuma makan nasi sama ikan kering, mati ya kira-kira? Enggak. Bapak juga kayak gitu. Cuma tentunya kadang-kadang orang ini lihat nih di apalagi kalau buka Facebook ada lewat mie ayam nih. Itu poinnya salahnya. Kalau di sini, Bapak mau tanya kan tujuannya tuh konsep madam income dan spending. Paham nggak kalian apa itu income spending? Paham nggak? Income tadi apa? Income pemasukan. Spending? Pengeluaran. Income ada berapa? 3. Apa aja? Terus spending? Ada berapa? 2 aja. Konsumtif, Produktif. Income tadi ada. Kenapa lu? Kartu income ya? Kartu income tadi apa? Ya. Kata Rio. Yo, ayo. Kartu income. Hadir dapat duit, nggak hadir kan dapat duit. Hadir dapat duit, nggak hadir dapat duit. Hadir dapat duit, kalau nggak hadir nggak dapat duit. Itu arti income. Siapa namanya? Ardi. Pasif income apa Ardi? Pasif income. Ayo. Kerja nggak kerja itu dapat duit. Iya, kerja nggak kerja tidur pun dapat duit ya. Terus portfolio income apa? Enggak. Portfolio income. Ayo.
Jangan nyontek Nona, jangan nyontek. Apa mau dia enggak? Ayo. Apa tadi lupa Pak? Apa? Ayo siapa yang tahu apa mau dia? Ya, belum ada chat-chat. Apa mau dia? Kayak tanpa kita sadari. Kayak tanpa kita sadari. Oh iya. Oh iya. Jadi gitu ya. Income itu seperti itu. Simpel ya. Cara tatanan untuk ekonomi itu cuma itu tentang income dan spending. Kalau kalian ingin kaya, kalian harus perbanyak income, perkecil spending. Spending itu kalau bisa itu ditekan sampai misalnya 10% aja dari penghasilan atau cuma 20% aja seperti itu. Jangan kembali. Nah, jangan kembali. Pengulangan. Kalau kembali berarti besar pasar daripada Iya. pasar daripada dia. Kalau saya besar ini mau catatan sederhana tentang pendapatan pengeluaran. Nah ini nanti tugas kita ya, tugas kalian. Silakan lihat tugasnya dulu. Kemarin tugasnya apa? Video. Bikin video untuk interogasi, wawancara. Nah sekarang tugas saya ini, kalian harus bikin catatan. Iya, catatan tentang pendapatan dan pengeluaran kalian selama 1 minggu. Bikin Satu minggu. Jadi misalnya Senin nih, Nanda apa nih kerja, oh ini dapat duit ini, dapat nih Mak. Kalau dapat duit berarti ini apa spending? Kerja dari suami, ini apa spending? Kalau dikasih duit nih, dikasih duit dari suami berarti ya, dapat duit kan, itu masuk ini apa spending? Tapi itu kan Sebulan sekali. Nah berarti yang kemarin yang bulan kemarin duitnya, masuk uangnya udah habis Nanda? Masih ada ya? Nah ya itu yang dihitung sisanya itu. Jadi misalnya apa kayak dapat duit kan jawabnya. Kalau misalnya Nanda tadi dapat uangnya 1 bulan sekali, berarti dapat sisa uangnya. Paham ya? Kalau saya miskin Indonesia gimana Pak? Kenapa? Saya miskin Indonesia. Apa tuh? Saya miskin Indonesia. Saya mikir gini. Saya. Nanti kita bahas ya. Saya bikin present ya. Iya. Nanti kita bahas. Jadi ada pertanyaan nih sama dari si Denny. Gimana kalau kita saya bikin present? Ada yang tahu nggak saya bikin present apa? Apa itu Pak? Nggak tahu ya? Kalau dijelasin. Tahu. Oke. Oke, tadi ya, oke ya. Mau jelasin. Ada kata-kata yang namanya semi generation. Nih si Jenny tadi nih ngomong semi generation nih. Apa aja semi generation ya? Apa aja? Kerja untuk keluarga atau Tumbang tindih ya. Dia namanya bahasa gaulnya tuh semi generation. apa saja? Sandwich Pak, sandwich. Semi itu berlapis-lapis. Iya, sandwich kan Lapis ya. Nah, semi generasi itu generasi yang berlapis-lapis. Bapak kasih contoh ya. Ada orang tua itu seperti ini, ada orang tua seperti ini. Kalian disekolahkan sampai S1. Terus setelah S1 kalian disuruh kerja nih. Kalian kerja misalnya jadi apa ya? PNS lah. Kalian jadi PNS. Setelah kalian jadi PNS, kalian disuruh ngomongin adik-adik kalian yang di bawah. Paham nggak? Nah itu terus berlapis itu. Tulang punggung. Iya biasanya tulang punggung, tapi harusnya sistemnya nggak seperti itu ya. Tapi di semi generasi itu sistemnya seperti itu. Nanti dia naik dari atas, ini nanti turun dia bantu lagi ke bawah, bantu lagi ke bawah. Akhirnya si anak tadi yang harusnya dia apa ya untuk tujuan dia sukses itu dia terhambat. Paham ya? Gimana nih kalau kita termasuk di semi generation? Nah itu jawabannya. Kalau lu nggak paham dia kesal. Ya kan? Jadi gini, Bapak juga dulu gitu ya, Bapak dulu seperti itu Bapak. Karena follower Bapak banyak kan, follower Bapak banyak. Memang ada satu hal mungkin kalian pikir kalian itu apa ya, jahat ya. Kalau orang-orang kita kayak orang sukses itu berpikiran bahwa itu jahat, dia nggak peduli di sekitar nih. Nah itu yang terjadi yang investor itu larinya adalah berani katakan tidak sejak awal. Ada hukumnya ya? Iya. Nah, ada hukumnya. Kalau kita merasa oh aku ini gak enak, aku gak enak kan? Selamanya kalian diposisikan orang lain enak, kalian di posisi yang gak enak.
kenyamanan. Nah itu biasanya. Jadi saya generasi seperti itu, kalian itu ditekan. Saya generasi itu ditekan bahwa kalian memang harus apa ya? Ini kewajiban kalian ini mau kasih adikmu nih kewajiban, padahal secara apa ya? Secara kewajiban itu bukan kewajiban si anak, tapi kewajiban orang keluarga, kepala keluarganya. Tapi di sini generasi itu enggak, itu malah dilimpahkan. Dia sengaja mau apa ya? Satu orang ini di apa ya? Di proses nih, supaya ini jadi nih. Nah nanti dia seolah-olah kalian itu punya apa ya? Punya utang budi. Utang budi kan harus langsung ngurusin lagi gitu. Nah itu kalau kalian nggak fokus dengan cara bilang sisanya apa desa? Kenyamanan desanya. Itu kan nggak selamanya kan berada di sini. Saya pikir desanya akan sangat susah. Sangat susah. Karena apa? Dia hasilnya itu akan habis untuk yang di bawah dia. Dan rata-rata yang jadi di bawah desanya generasinya di bawah ini ya. Ini orang-orang yang nggak tahu diri. Kau paham nggak bawah? Ini kasar ya mobilnya yang nggak tahu diri. Kenapa rata mereka tuh keenakan? Contoh nih, ada orang, ini bukan bapak bukan bilang ada ya, orang aja nih. Kalau ada mungkin masih dekat ya. Ini orang. Orang kamu lewat sana kamu kasih uang 100.000 hari pertama ya. Apa yang kalian lakukan? Minta. Makasih dulu lah. Masa minta sekali. Satu kali kasih makasih ya. 2 kali dikasih. Masih bilang mungkin masih bilang makasih kan. 3 kali. Lama-lama yang menunjang waktu kalian nggak kasih dia akan bilang kok aku nggak dikasih. Itu yang terjadi. Karena apa? Karena itu dia yang kita kasih rutin kan. Yang harusnya itu bukan kewajiban kita, benar ya? Kalian cuma lewat 1/4 kalian kasih duit nih. Tapi karena kalian setiap kali lewat kalian kasih duit, suatu kali nggak kasih duit, dia akan bilang kok aku nggak dikasih. Ya kan? Kita nggak dapat apa? Nggak dapat nilai plusnya nggak, tapi malah dapat nilai negatif kita. Itu yang terjadi di second generation. Orang-orang di bawah second generation dia berpikiran bahwa itu tanggung jawab si anak. Sebenarnya itu enggak. Kalau sih yang tanggung jawab tetap kepala keluarga sampai anak-anak ini jadi seperti itu. Nah bapak dulu sama seperti ini. Cuma yang bapak lakukan seperti yang bilang Lisan tadi. Bapak berdoa. Bapak berdoa. Kenapa bapak berdoa? Karena memang di situ. Bapak berpikiran seperti ini. Poin yang bikin bapak itu seperti ini. Bapak ini mau nyebrang sungai ya. Ini sungainya panjang nih. Sungai panjang sana ya. Bapak mau nyebrang ya kan? Bapak mau nyebrang sungai. Bapak baru terjun nih. Terjun aja kan? Ini bapak baru belajar berenang. Mau nyebrang sungai. Terjun. Jalan ya. Belum nyampe bapak bisa baru 10 meter dengan yang 10 meter benar kan? Terus ada adik bapak nih. Pegangan sama bapak. Kita gendong. Kira-kira sampai aja bapak satu nih mungkin masih bisa nih. Satu. Ya kan? Datang lagi satu. Kira-kira nih nyampe seberang nggak? Sebelum kalian sampai ke ujung. Itu yang terjadi di sini generasi. Akhirnya pas semua itu nggak ada yang berhasil. Gak akan tercapai. Cuma coba nih, yang satu ini kalian biarkan dulu. Ini biarkan dulu sampai seberang. Dia bawa tali nih, nyebrang sampai sana, ya kan? Sampai sana diikat tali. Yang lain itu bisa pegang tali itu nyebrang tanpa harus berenang susah payah. Paham ya poinnya ya? Nah itu yang harus kalian lakukan. Kalau kalian ingin keluar dari second generation itu, kalian pertama pasti bilang jahat. Pasti kalau dia kalian nggak kasih apa ya, nggak kasih bantu ke saudara kalian, apa jadi kalian masih bisa jahat. Cuman ya selama kalian nggak bisa merubah langkah kalian, selama itu juga kalian akan dibuka. Apa ya? Nggak selama juga kalian nggak akan bisa berhasil. Paham ya jadi? Kalau si Jenny mau nyebrang tadi kali, Jenny pegang tali nih. Jenny seberang ke sana, baru orang yang pegang itu lebih bagus menurut bapak ya. Itu lebih bagus. Jenny sukses dulu, baru nanti tarik namanya. Kalau Jenny belum sukses, Jenny masih punya aktif income, belum dapat pasif ya, masih dapat income nih. Udah dipelorotin nih sama yang kira-kira disambung aja nih. Gak bisa. Akhirnya selamanya bisa digerasin. Selamanya kalau gitu gak bakal bisa sukses. Gak bakal jadi orang kaya. Paham ya? Ada pepatah yang mengatakan seperti ini. Jika kamu tidak merubah langkahmu,
berarti itu pilihan. Paham maksudnya? Jika kamu tidak perubahan, kamu berarti pilihan. Ini dia mengarahkan takdir. Jadi takdir itu bukan tentang itu kalian memang ditakdirkan orang miskin, bukan. Kalian tuh orang miskin karena memang pilihan kalian jadi orang miskin. Paham ya maksudnya? Kalian nggak ada kalian boros nih, kalian boros kan? Kalian boros, kalian ingin kaya, cuma kalian boros. Berarti kan nggak mau menyalahkan kalian ya? Selama kalian bukan miskin. Paham ya? Sama saya pikir di sini. Selamanya si Jenny perangkap diri lingkaran semi generasi, ini akan di situ. Berat tapi Jenny memang. Bapak juga masih dibuang dulu, kamu juga dibuang. Bapak dibilang nggak peduli lah ini dan segala macam. Memang seperti itu. Tapi tanpa seperti kita nggak bisa. Bahkan sekarang pun Bapak masih banyak udah bantunya dari Bapak kan. Bapak tetap bilang jangan. Ya nggak apa-apa memang manusia mah seperti itu. Kalau kita nggak enak sama orang yang enak, kita yang nggak enak jadinya. Susah. Makanya ada buku yang kayak itu tadi, itu bagus dibaca ya. Berani katakan tidak sejak awal. Paham ya? Tahu nggak sih mimpi rasa tadi jadi saja? Ada pertanyaan lain nggak? Mau masuk tugas ada pertanyaan lain nggak? Jadi misalnya kehidupan kita sehari-hari kan ada yang bingung nih, paling aja mungkin di ekonomi. Kalau di luar pembelajaran ekonomi udah nggak bisa tanya ada nggak? Ada. Kalau ada bingung pak gimana nih ngomongnya? Banyak pertanyaannya. Apa? Banyak tapi bingung mau nanya. Jadi waktu di ekonomi ini kesempatan kalian untuk tanya biar nanti kami bisa berkembang. Kan poin kita di ekonomi itu bagaimana caranya kami bisa berkembang menjadi orang. Ini kita bahas tadi pasti kita bahas tentang income dan spending. Income dan spending ini langkahnya memang di sini. Kalian khususnya cuma di sini. Kalau kalian income kalian lebih kecil dari spending, kalian akan miskin saja. Kalian nggak mau jadi orang kaya. Kalau kalian income kalian lebih tinggi dari spending, kalian bisa jadi orang kaya. Bukan tentang nominal uangnya. Kalau juga bukan tentang nominal uangnya. Dulu bapak berapa? Saya 30.000 sehari bisa jadi sekarang. Jadi kita jangan berpikir bahwa orang kaya itu memang berasal dari orang kaya, bukan. Orang kaya itu berasal dari orang yang mengubah langkahnya. Bukan dari orang kaya. Orang kaya banyak yang memang dari nol sama sekali, banyak. Apalagi di Palembang bapak kan rata-rata kemarin memang awalnya tukang kontol, awalnya tukang bakso, sekarang dia punya lahan banyak. Dia sekarang punya usaha banyak kan. Jadi itu mesti kita contoh. Jadi ini sebenarnya hari ini bapak mau mengundang satu sebenarnya. Cuman tadi apa ya? Ada kegiatan ya, ada kegiatan, ada usaha yang bisa hadir. Mungkin minggu depan kita undang. Nah, banyak yang apa ya? Rintisan itu memang semuanya dari nol. Kalau kalian ingin kaya, ingat dulu karena mimpi kalian harus besar dulu. Seperti yang biasa dulu kehidupannya. Mimpi kalian harus ada, kalian akan tarik ke plan. Ini bukan mimpi ya, bukan khayalan misalnya. Mimpi itu berarti akan kita lakukan. Kalau punya mimpi, dapat rencana kalian bikin, kalian akan lakukan. Jadi action, setelah action baru akan jadi kenyataan. Langkahnya seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Link yang tadi, link ini yang kok dikirim? Ya, Oh ya. Ada yang pertanyaan lagi? Selain saya bikin rasain, kalau nggak ada mau balik lagi nih ke tadi tugas itu tadi. Ya, ada yang pertanyaan nggak? Paham ya? Jadi ada pertanyaan? Nggak ada. Pertanyaannya apa yang Oh, belum. Nah, jadi kalian membuat catatan sederhana. Dicatat nih. Income tadi apa income tadi? Apa? Penghasilan pendapatan. Spending apa? Pending. Jadi kalian catat nih. Misalnya kalian dapat duit 1 bulan sekali, misalnya ya. Ada sisanya kan? Nah, sisanya tulis. Atau si Titi kerja misalnya, dapat duit terangga misalnya kerja nih, dapat duit berarti itu masuknya ke income. Tulis income atau pendapatan. Apa nggak ngurus debit kredit ya, pokoknya income yang pendapatan
misalnya habis kan 100 tuh Pak. Nah, habis itu kita bertukaran itu sisa 50-nya itu dicatat Pak. Nah, jadi kita tadi dapatnya 100.000 apa tadi? Dapat duitnya 100.000 sehari. Iya. Kita Terus belanja, Belanja. Nah, belanja maksudnya apa? pengeluaran. Pengeluaran. Catat pengeluarannya. Oh iya. Pengeluaran bisa tadi belanja harus rinci ya. Hah? Masuk pengeluarannya belanja kan? Iya, Belanja itu betul. pengeluaran ya. Pengeluaran misalnya belanja apa ditulis. Misalnya Rangga misalnya beli rokok Surya. Nah, Tulis misalnya. tulis ya. Tulis. Nah, terus kalau yang tadi ceweknya misalnya si Nanda beli seblak, ditulis tuh beli seblak bro. Atau beli telur di pasar Sampai Pes. seminggu kan itu loh. Oke. Sampai 1 minggu. Hari kita minggu hari Sabtu, berarti 5 hari kita sampai 1 minggu 5 hari. Cuma kan hari Sabtu dikumpulkan. Oh. Ya, paham ya? Paham. Ya, paham ya? Kalau misalnya dapat hari ini apapun bisa dikasih nih, dikasih orang tua nih contoh ceritanya ya. Oh nih uang nih buat Sanu sekolah. Berarti masuknya Pendapatan. Income atau pendapatan. Kalau dikasih dapat income. Kalau kalian jajan berarti spending. Ingat, poin yang kita bahas tadi adalah kalau kalian ingin jadi orang kaya, itu income-nya harus lebih, Jangan boros. ya jangan boros, lebih besar dibandingkan spendingnya. Bapak mengenai itu kan pemasukan. Kayak Hah? Bosnya atau Apa itu? maksudnya yang pemasukan. Pemasukan. Semua pemasukan itu, pokoknya semua hal yang kalian hasilkan dapat duit. Ya. Kalau kalian dapat duit, mau dari manapun ya, mau dikasih sama apa ya? keluarga. Sama warga, dikasih sama teman, atau kalian malah jangan malah. Pokoknya kalau kalian dapat duit, itu berarti maksudnya income. Berarti hasil kerja juga ditulis Pak. Ditulis. Nah, kalau kerja nih, atau kalau kerjanya gajinya sebulan sekali kan masih ada sisa nih gajinya ya. Berarti sisanya itu kamu tulis. Oh ini Pengeluarannya dicatat. Hah? Berarti nggak makan kayak kata nggak mungkin ya. Pasti ada sisa, nggak mungkin nggak ada sisa. Ya kan? Apalagi kalau ibu rumah tangga ya. Ibu rumah tangga kalau dia mengurusin spending sama income-nya nggak sinkron, itu pasti ibu rumah tangga yang Tombok. nombok dia. Kalau nombok berarti utang kan? Utang itu boleh, cuman harus utang yang produktif. Enggak, kalau tombok tuh kadang tuh ambil dari tabungan itu. Nah itu salahnya Anda. Harusnya dia nggak boleh sampai ngambil dari sana. Kalau nggak cukup kan, dicukup-cukupkan. Kalau kedua itu, ini ya cukup nih. Misalnya apa ya? Kita kalau di ekosistem memang sebenarnya tabungan itu nomor 1, spending itu nomor 2. Jadi tabungan dulu untuk modal dulu, kalau untuk pengeluaran. Kita dapat misalnya 1 juta nih, ya kan? Kalau memang yakin 600.000 nih buat tabungan, 600.000 udah boleh gerak nih. Cukup nggak cukup ya 400.000 tetap 400.000 keluarnya. Nggak boleh sampai ngambil ke atas. Mau ibaratnya kita cuma makan nasi doang, ya tetap makan nasi aja. Kalau nggak cukup buat makan ya secukupnya beli rumah. Paham ya? Jadi kalian catat minggu depan, Bapak kan tahu nih nanti apa kalian cenderung boros atau hemat. Kita akan kelihatan ya hasilnya kelihatan. Ya pasti. Pasti apa ada? Nah, jadi kalian pahami ya. Biar nanti terus yang 4 itu pendidik peserta ini mampu menarik pelajaran tentang bagaimana pengelolaan income dan spending pengeluaran sebagainya. Jadi sudah kita jelaskan tadi ya bahwa hal-hal besar itu bermula dari hal-hal kecil. Ini mungkin kalian mencatat bukan ini hal kecil ya, tapi itu akan mempengaruhi hal-hal besar dari kehidupan. Paham ya? Paham. Bukan saya ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Sudah paham? Paham. Oke, bisa dulu. Pak Habib materinya, oh ya. Spending. Sebelum hanya itu, Berarti tugas yang video mimpi ini Pak gua besok lah. itu besok. Kalau tugas video ini itu besok. Kalau tugasnya apa nih? Spending sama yang spending itu minggu depan. Paham ya? Spending
Sebelum akhir nih, mau tanya sekali, ada pertanyaan nggak? Enggak. Nggak ada. Nanti besok bertanya lupa lagi. Nggak ada ya? Pokoknya kalau tentang ekonomi, Bapak kasih tahu ya. Kita bisa bahas tentang ekonomi itu cuma di pelajaran ekonomi. Kalau kalian di luar tanya ke Bapak nih cara trik segala macam, nggak bakal bisa jawab. Soalnya bukan di pelajaran ekonomi. Nah, kalau misalnya kalian bingung nih cara membagi uang seperti apa, tanyanya di sebetulnya sana kayak tadi si siapa? Ini dia bingung tentang semi generasi, nggak tanya pas pelajaran ekonomi. Jangan pas lagi PJOK kalian nanya. Paham ya? Nah, ada yang bertanya nih Pak? Nggak ada. Kalau nggak ada, ini maju dulu aja. Pimpin doa. Saya Ya, dia dong. Seperti sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. masih dulu. Oke, Bapak akhir di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.